Saya menyebutnya dengan singkatan hormon DESO ya, hormon DESO. Ada 4 hormon. Jadi halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senja, salam sejahtera untuk sahabat traveling, sahabat entrepreneur di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Oke, senja kali ini saya akan ngomongin tentang bahagia dan bagaimana terus hidup bahagia. Jadi yang saya omongkan ini berdasarkan riset ilmiah ya. Jadi yang saya sederhanakan pembahasannya, moga-moga bisa memberikan tambahan wawasan dan juga inspirasi buat teman-teman. Pada dasarnya semua orang ingin bahagia kan, cuma tidak semua orang menemukan kebahagiaan atau tidak tahu caranya berbahagia atau meningkatkan kadar kebahagiaannya. Padahal sebetulnya mudah kalau tahu ilmunya atau tahu caranya. Di dalam tubuh kita ini sebetulnya ada hormon-hormon yang sudah diciptakan Tuhan untuk bisa membuat hidup kita, sehari-hari kita berada dalam zona-zona kebahagiaan. Setidak-tidaknya ada 4 hormon kebahagiaan yang ada di dalam tubuh kita yang automatically kalau kita bisa maksimalkan, kita kondisikan terus-menerus, bisa membuat hidup kita juga bahagia, jauh dari kesedihan, jauh dari duka, jauh dari ya beban-beban psikologis atau tekanan-tekanan mental, stres, depresi dan seterusnya. Saya menyebutnya dengan singkatan hormon DESO ya, hormon DESO. Ada 4 hormon. Jadi hormon pertama namanya hormon dopamin gitu ya, hormon cinta. Hormon itu bisa cara menaikkan hormon dopamin di tubuh kita biar kita itu happy terus gitu ya, bahagia terus. Simple sebetulnya, paling tidak bisa dengan 3 cara. Jadi kita bisa makan yang enak, makan yang teratur, makan yang cukup, makan yang disukai. Itu kita bisa bikin happy, dopaminnya naik, bahagianya juga naik. Kemudian tidur yang cukup juga. Jadi selain makan enak, tidur yang cukup. Rata-rata ya kita butuh antara 5, 6, 7 jam lah sehari untuk tidur. Plus kalau bisa tidur siang setengah jam, 20 menit, 30 menit. Itu sangat bagus untuk menaikkan kadar dopamin di tubuh kita. Gitu. Jadi makan enak, kemudian tidurnya enak, ditambah olahraga. Sebetulnya olahraga sedikit tapi rutin, itu juga bisa meningkatkan kadar kebahagiaan karena dopamin kita naik secara otomatis di tubuh kita. Yang kedua S, jadi DESO ya, E berarti endorfin. Hormon endorfin itu ya hormon kebahagiaan, hormon yang mereda. Kalau kita punya rasa nggak enak, nyeri, tidak nyaman, itu bisa hilang dengan seketika. Itu caranya juga bisa 3 sebetulnya bisa kita lakukan. Jadi dengerin musik kayak kita ini lagi dengerin musik, menikmati liriknya, menikmati ritme-ritmenya. Itu juga sangat bagus untuk menaikkan kadar endorfin di tubuh kita. Selain musik ya jelas nonton film ya, nonton TV, nonton film, cari yang asik, yang enak dilihat, yang bikin kita happy. Itu otomatis tubuh akan endorfinnya naik. Yang terakhir adalah tertawa. Jadi ketemu komunitas, ketemu teman, cerita yang lucu-lucu, cerita yang jenaka-jenaka, cerita yang asik-asik,
nonton stand up comedy gitu, makin banyak ketawa. Sebetulnya endorfin kita ini makin naik, makin banyak, makin bikin kita bahagia. Hormon yang ketiga namanya hormon serotonin. Hormon serotonin itu kenyamanan atau membuat nyaman hati. Suasana hati itu lebih cool, lebih adem gitu. Serotonin itu juga 3 cara bisa kita lakukan untuk menaikkan kadar hormon serotonin di tubuh kita ini agar kita bahagia. Caranya ya melihat yang asik-asik. Anda pergi ke pantai, Anda pergi ke gunung, Anda pergi ke hutan, Anda ikut camping, kegiatan grup, outbound dan seterusnya. Lihat yang asik-asik lah. Itu jelas serotonin akan naik. Traveling itu juga hal bagus yang bisa kita lakukan untuk menaikkan kadar kebahagiaan kita. Akan selalu ketemu sesuatu yang nyaman, hal-hal baru yang buat kita enjoy, happy, dan kebahagiaan meningkat. Dan jangan lupa, kalau nggak bisa traveling ya Anda bisa dengan beribadah, berdoa, berzikir, dan ya baca Quran misalnya. Kalau Anda yang muslim, itu menaikkan betul itu hormon serotonin itu. Jadi ini caranya lebih spiritual. Kalau tadi kan fisikal ya, kita ke pantai, kita ke gunung, kita traveling gitu. Kalau yang ini berdoa, beribadah dan seterusnya, itu cara berdiam, membaca Quran, berzikir yang panjang, itu sangat membantu serotonin untuk naik dan bikin kita happy, bahagia. Dan terakhir hormon oksitosin. Ini namanya hormon cinta. Ada hormon cinta ini setidaknya kalau dirumuskan semua itu hormon berbagi. Jadi orang itu terhubung dengan orang lain, ada koneksitas emosional. Kalau kita membahagiakan kebahagiaan kepada orang lain, kita sendiri bahagia. Jadi cara yang Anda tempuh misalnya dengan kalau sama pasangan atau sama anak, sering berpelukan, sering memuji, sering memberikan respon baik kepada anggota keluarga, itu akan meningkatkan kadar kebahagiaan. Beda banget antara pasangan yang sering pelukan atau tidak, beda banget antara seorang ayah yang sering memeluk anaknya, itu level kebahagiaan anak itu juga akan berbeda. Bisa juga Anda menyalurkannya dengan cara berbagi harta, bersedekah, bagi-bagi charity, amal ke tempat-tempat orang-orang yang membutuhkan, jadi relawan, membantu orang yang lagi susah. Itu juga menaikkan kadar oksitosin di tubuh kita. Memang dengan begitu duit kita hilang karena membantu beramal. Tapi pada saat yang sama kebahagiaan kita naik. Bisa juga kalau Anda nggak punya harta untuk beramal, untuk bersedekah, datang aja ke orang-orang yang sakit, berkunjung ke rumah sakit, berkunjung ke panti asuhan, menengok orang sakit, teman-teman yang sakit, lalu ngajak bercerita, ngobrol, mendoakan. Jadi berbagi kepada mereka yang sedang susah, itu juga cara bagus untuk menaikkan hormon oksitosin. Ada sudah banyak cara tadi kita sampaikan. Dengan Anda pilih hormon D-so tadi, Anda bisa satu persatu naikkan atau bersama-sama Anda lakukan, maka otomatis hidup kita akan jauh lebih bahagia. Itu saja konten Travel Ibo kali ini. Moga-moga teman-teman mendapatkan manfaatnya, inspirasinya. Jangan lupa kalau bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain sebanyak mungkin. Jangan lupa bahagia. Dan untuk bahagia, ingat rumus Travel Ibo dengan 3 hal: ngudut, ngopi, dan traveling. Kenapa traveling? Karena dengan traveling kita akan ketemu tempat-tempat baru, ketemu komunitas baru, ketemu orang-orang baru, dan dengan itu kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang baru, hikmah-hikmah kehidupan yang baru, dan inspirasi kehidupan yang baru. Salam senja, jangan lupa bahagia, pantengin terus kanal kita Travel Ibo. Sukses buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.